fi a'naqihim aghlalan ifa ausat ya, fathatain ketemu fa aghlalan fahiya ilal anqan. Nah, kalau nggak kuat berhenti aja, nanti tinggal mundur. Fahiya boleh, dari ilal boleh ya, minimal 2 kata ya, jangan dari azqan. Kalau kita berhenti di situ fahiya ilal anqan, mudahnya jangan mantul. Fahiya ilal anqan fahum, tahan mim mati ketemu mim, fahum muqmahun. Waja'alna min iklab, mim mati ketemu ba jadi m, jadi melebur. Waja'alna min baini aydihim saddan, masukin idgham biguna, tanwin ketemu wawu, saddan wa min khalfihim saddan. Fa'al, goinnya jangan mantul. Fa'al syainahum, humnya jelas izhar syafawi. Fa'al syainahum fahum la yubsirun. Wasawa'un, nah wasawa'unnya mat wajib. Wasawa'un alaihim a'amu, ifa lagi mati ketemu da, a'andartahum am lam tu, ifa lagi mati ketemu da, am lam bersih ya, idhar syafawi, jangan antul, jangan juga demu. Am lam tu, nah ini baru ifa. Am lam tundirhum la yu'minun. Innama ifa lagi mati ketemu da, tundira man ittaba'ad dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Nah ini bil ghaib mat lain ya, apabila ada huruf fathah yang bertemu wawu sukun atau ya sukun yang diwaqafkan. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin, bimaghfiratin idgham biguna, wa ajrin ikhfa abad condong ke am, wa ajrin karim. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, apa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal anqan. Tarik nafas, 1, 2, 3. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal anqan. Hati-hati, idahnya jangan mantul, jangan ad. Da bukan qalqalah, ad qad bersih. Berhenti di azqan, mundur dari ila boleh, dari fahiya boleh. Fahiya ilal anqani fahum muqmahun. Tarik nafas. Fahiya ilal anqani fahum muqmahun. Waja'alna min baini aydihim
secara khusus kepada orang kafir ya. Nabi diingetin secara umum ya kepada umatnya juga, kita nih ya. Sama aja bagi mereka kata Allah. A'andar tahum, apakah kau memberikan peringatan pada mereka, am lam tunzirhum, atau tidak kamu berikan peringatan pada mereka, la yu'minuna, maka mereka tidak akan beriman. Li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian ya, sabata telah menetapkan ya, Allah yang memberikan ketetapan, kodok-kodarnya Allah, fi ilmillahi ta'ala, pada ilmunya Allah ta'ala, annahum, sesungguhnya mereka itu la yu'minuna, tidaklah mereka beriman kepada Allah. Bahkan yang mutuna, mereka orang-orang yang waktu itu musuhin Nabi ya, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka itu yang mutuna, mati mereka ala kufri, dengan kekafiran atau atas kekafiran. Fayadkhuluna, maka masuklah mereka semua an-nar, ke dalam neraka. Jadi ini lagi-lagi Nabi diajarin tentang tauhid juga ya. Nabi diajarin oleh Allah supaya jadi pelajaran buat kita. Ini sehebat apapun kita usaha ya, sekeren apapun kita bergaya, sehebat apapun kita bermetode ya, tetap semuanya itu berpulang pada Allah. Sering saya sampaikan, kita mau ngoceh gimana pun kepada anak, kepada istri kita ya, mau biaya berapa duit pun kita ngedidik anak istri kita, berjuta-juta misalnya kita keluar dan sebagainya, kalau Allah nggak membolak-balikin hatinya ya, dari buruk menjadi baik, nah itu tetap aja nggak berubah misalnya gitu. Nabi diajarin sama Allah begitu. Mau gimana pun juga Nabi pengen ngislamin Abu Jahal, pengen ngislamin Abu Lahab ya kan, tetap aja orang Allah nggak ngejamin mereka masuk ke Islam ya, maka mereka tetap aja mati dalam keadaan kafir. Tapi hebatnya Nabi itu begitu, Nabi tetap kamu kalah. Nabi tetap berharap walaupun bapak ibunya kafir, mudah-mudahan anaknya masuk Islam. Tuh, itu hebatnya Nabi ya. Anaknya Abu Lahab yang masuk Islam, misalnya kayak Utbah ya, ada juga misalnya Mu'atta, Jurrah. Nah itu Abu Lahab punya anak malah masuk Islam. Emang Abu Lahabnya kagak, tapi anaknya justru masuk Islam. Abu Jahal, Ikrimah itu masuk Islam.
Jadi bapaknya mah dedengkotnya kafir, tapi anaknya justru masuk Islam, bahkan ikut membela Rasulullah. Jadi artinya di sini kita belajar, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya, namanya dakwah, ya, baik itu dalam lingkup sosial, ekonomi, itu tetap kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Setidaknya kita, bahasa orang dakwah itu, mengganti generasi yang kurang baik, minimal itu. Jadi saya kalau mandang orang pun begitu. Misalnya katakan ya kayak sekarang misalnya yang ngaji bapak-bapak gitu kan, tua-tua, ya udah biarin, ya nggak banyak yang ikut, ya udah biarin. Setidaknya kita berusaha mencoba mengganti satu generasi. Gitu. Oke, sekarang si Fulan belum ngaji, tapi saya harapkan nanti anaknya ngaji. Gitu. Ya kayak makanya di rumah saya kan buka pengajian anak kecil tuh. Nah saya ngarepinnya begitu. Bapaknya gimana? Bodoh amat bapaknya mah. Karena udah telanjur mau diapain lagi gitu. Nah udah karatan ibarat udah susah. Makanya saya sering banget juga ngomong kalau ada anak kecil di musola, di masjid, ya jangan diomelin. Kenapa? Karena itu generasinya. Iya kan? Karena generasinya. Kenapa? Belum tentu bapak ibunya ikut sholat di musola, di masjid. Makanya jangan dimarahin. Nah sekarang kalau bapak ibunya kagak sholat di masjid, anaknya dilarang, diomelin sama kita, berarti generasi itu nggak ada, habis, putus, bahaya itu. Ya, jadi jangan mentingin ego. Wah anak kecil berisik, ya, biarin aja sama anak kecil kok. Ya kan, dia tinggal dibilangin, dek kalau sholat jangan bercanda, gitu aja udah. Tapi nggak usah dilarang. Apalagi sampai diusir suruh pulang. Kalau kita ngusir dia sampai pulang, apalagi dia nangis segala macem, nanti timbul trauma. Ya. Nah itu, akhirnya itu bahaya itu. Akhirnya bisa bikin generasi pinter, gitu kan? Akhirnya jadi generasi kurang pinter. Jadi memang apa ya? Zaman sekarang itu kita harus hati-hati. Ya, dakwah itu harus hati-hati. Suka nggak suka, mau nggak mau, ya kadang-kadang kita itu dihadapkan dengan masalah sosial. Nah dakwah itu kalau udah berhadapan dengan masalah sosial itu sensitif. Ya, sensitifnya gimana? Kalau kita nggak pinter-pinter melangkah, nah orang itu gampang tersinggung. Jadi kita keras, orang nyangkain kita ekstremis, ya kan radikal lah zaman sekarang. Tapi kita lembek banget, kita diinjek-injek. Iya. Zaman sekarang tuh gitu, orang di zaman akhir gimana lagi? Dan Nabi ini diajarin, gitu. Makanya Nabi dikasih tahu sama Allah supaya nggak kecewa. Wasawaun alaihim aandartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau dikasih peringatan kek, mau nggak dikasih peringatan kek, tetap hakikatnya adalah milik Allah. Makanya sering saya sampaikan, kita mau nasihatin anak dimanapun, seandainya anak kita bandel, nauzubillah. Kita nasihatin tetangga, seandainya tetangga kita bandel. Kita mau nasihatin saudara, seandainya saudara kita bandel, gitu ya. Itu tetap gak bakal berubah kalau seandainya Allahnya sendiri tidak merubah orang tersebut. Mau gimana pun, itu tauhid. Nah orang itu sering banyak kecewa ketika dia berusaha, terus kemudian gak mendapatkan hasil dari usahanya. Saya udah ngomong ke anak saya, mendidik anak saya sekolahin, saya ngajiin, masih aja akhlaknya brutal. Loh berarti secara nggak langsung dia tidak percaya dengan kehebatan Allah. Ya biarin aja, orang Allah bikin dia jadi begitu, mungkin menjadi bagian ujian buat kita kok. Ya. Atau kita dititipin sama Allah misalnya saudara, gitu kan? Anaknya bandelnya minta ampun, bapaknya juga susah dibilangin. Kita udah nasihatin, ibarat orang Betawi bilang ngomong sampai berbusa, ya kan? Tapi tetap aja gak didengerin. Terus kita kecewa, percuma gue ngomong. Nah itu salah. Dalam istilah dakwah itu kagak ada istilah percuma. Ya tetap walaupun kita ngomong terus dia kagak mengindahkan omongan kita, nggak ngereken omongan kita, tetap kita dapat pahala. Perkara nanti dia berubah atau tidak dengan omongan kita, itu nanti haknya Allah. Suka-suka Allah mau ngubah apa kagak. Yang penting kita berusaha untuk ngomong, untuk nasihatin. Nah dakwah itu nggak boleh berhenti gara-gara kita
belum baik, gara-gara kita belum berhasil, nggak boleh berhenti, tetap harus dakwah. Ya. Jadi dakwah itu bukan di tangan ustadz sebetulnya, bukan di tangan kiai, bukan di tangan habaib. Semua umat Islam kita ini ya harus dakwah. Ya minimal pada keluarga kita, anak istri kita, orang terdekat. Ya, kita punya saudara, punya adik kakak, ya kepada adik, kepada kakak kita. Perkara dijalanin apa kagak itu urusan dia. Yang penting tanggung jawab kita kepada Allah sudah selesai. Kita punya kakak, punya adik, disuruh sholat males banget. Ya udah penting nasihatin. Perkara dia mau sholat apa kagak, dia urusan Allah, urusan tanggung jawab dia sama Allah, udah. Kita udah selesai. Fa'ala hadza takdiri, maka dengan ya, takdir ini atau ketetapan ini ya, atau keterangan ini yakunu adanya bahwasanya apa al-inzaru ya, peringatan itu takkidan menjadi penguat lil hujjati kepada hujjah atau dalil liinkarihim atas pengingkaran mereka. Jadi ya udah jadi dalil pengingkaran mereka, ya udah nggak usah direken lagi, maksudnya gitu ya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru, sesungguhnya kamu itu hanya diperintahkan untuk memberikan peringatan man akan orang ittaba'a yang ikut adzikra akan zikr, yaitu Quran ya. Quran kan nama lainnya az-zikr, al-huda ya, banyak nama-nama lain dari Quran ya. Wa khasyia, dan takut ar-rahman kepada Allah yang punya sifat ar-rahman. Takut dengan apa? Bil ghaibi ya, dengan perkara gaib ya. Allah adalah salah satu perkara gaib. Fabashirhu, maka berilah kabar gembira ya, bimaghfiratin, dengan maghfirah, dengan ampunan, wa ajrin, dan ganjaran karim yang mulia. Kalau orang dia beriman pada Quran ya, taat pada Quran, takut pada Allah walaupun kita nggak bisa melihat Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka, kata Allah ya, beri kabar gembira kepada kita nih, bimaghfiratin, dengan maghfirah Allah, ampunan Allah, wa ajrin karim, dan juga ganjaran yang mulia. Yakni maksudnya apa? Ya Muhammad, wahai Nabi, indzaruka bil Qur'ani, peringatan kamu dengan Al-Qur'an, itulah yufidu, tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat, illa kecuali man, kepada orang amana yang beriman billahi, kepada Allah, wa birisalatika, dan risalah kenabian engkau. Jadi jelasin, mau hebat gimana pun dakwahmu ya, kalau seandainya Allah nggak menetapkan dia beriman padamu, tidak mengakui risalah kenabianmu, maka orang tersebut nggak bakal beriman, nggak bakal mengikuti kamu. Faman, maka siapa orang ittabi'a yang dia mengikuti ahkam al-Qur'ani, akan berbagai hukum Al-Qur'an, wal hadis, dan hukum-hukum dalam hadis, wa dzakara, dan juga mengingat Allah akan Allah Ta'ala bil qalbi, dengan qalbunya, wal lisani, dan dengan lisannya, fi halil ghaibati, dalam keadaan sendirian, minal khalqi, daripada makhluk, wa khofa, dan punya rasa takut, minal adabi, dari azabnya Allah, al ghaibi, yang tidak kelihatan, yang gaib, alladzi akhbaru, yang menceritakan bihi, dengannya ya, tentang azab, tentang nikmat, yang menceritakan Al-Qur'anu, di dalam Al-Qur'an, wal hadis, dan hadis. Pamangkanat, maka siapa orang yang adanya fihi, di dalamnya, hadhil awsafu, sifat-sifat yang demikian ya, maksudnya kita percaya Allah, sering zikir kepada Allah, ingat sama Allah, ngaji hukum-hukum Allah baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, sering zikir dengan qalbu dan lisan, baik sendirian maupun rame-rame gitu ya, takut dengan azab Allah, rindu dengan rahmat Allah. Nah, siapa orang yang kayak begitu, fabashirhu, maka berikan kabar
bi annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yaghfiru, akan mengampuni Allah jami'a dzunubihi, akan seluruh dosa-dosanya, wa yudkhiluhu, dan akan memasukkan dia al jannata, ke dalam surga, wa yu'tihi, dan memberikan kepada dia sawaban aziman, sawaban ganjaran atau pahala aziman yang besar. Jadi luar biasa nih Allah ngasih pelajaran buat kita ya lewat Nabi, bahwa betapa ya kencengnya sekali lagi apa yang kita lakukan terhadap kehidupan kita semuanya tetap berpulang pada takdir Allah. Tadi saya sampaikan kayak Abu Jahal, ya Abu Lahab, dia mati dalam keadaan kafir. Ya, tapi Abu Jahal punya anak, ya Ikrimah masuk Islam. Abu Lahab punya anak Durrah, Utbah masuk Islam. Abu Jahal itu meninggalnya dibunuh pas lagi perang Badar. Ya, jadi perang pertama ketika Rasulullah hijrah. Ya, Rasul udah hijrah nih, ya 2 tahun atau 3 tahun dalam riwayat lain Rasul hijrah, kemudian diserang sama Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, waktu itu belum terlalu banyak orang Islam di Madinah. Ya, kurang lebih baru ya 1000-an lah, belum terlalu banyak. Zaman Rasul waktu itu presidennya Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal bawa 1000 pasukan, ya, dengan dukungan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu waktu itu apa bisa kita bilang bangsawan lah. Abu Sufyan itu masih ada paman sama Nabi. Abu Lahab juga, ya, Abu Lahab masih pamannya Nabi. Tapi Allah takdirin jadi musuhnya Nabi. Gitu. Ya kan? Nah maka kemudian ketika Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab ya dengan rombongan 1000 pasukannya itu merangsek ya pengen nyerbu Nabi ke kota Madinah, maka dilawan sama Nabi. Ya, itu peristiwa yang dikenal dengan perang Badar. Kenapa disebut perang Badar? Karena terjadinya di sumur yang punya namanya Badar. Bahasa kita Pak Badar lah ya. Jadi sahabat itu pas tahu orang Mekah itu pengen nyerbu Madinah, itu sebetulnya sahabat juga ragu-ragu karena mereka itu kagak punya persenjataan. Bayangin orang baru hijrah, baru pindah, ibarat kita baru pergi, baru kontrak, kan belum punya apa-apa, boro-boro senjata, alat-alat rumah aja belum punya, kan begitu. TV belum punya, Magicom belum punya, boro-boro senjata. Nah, cuma tiker doang, misalkan saya buat tidur, buat nyambung hidup. Nah ini dapat kabar bahwa mereka akan diserang, loh bayangin. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bilang, pokoknya kita harus menghadapi mereka, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Kalau mati mati sekalian. Akhirnya sahabat yang lain daripada Nabi yang meninggal, yaudah kita ikut juga deh. Yaudah akhirnya satu. Ya kurang lebih ada 313 pasukan ya yang disebut dengan Ahlul Badar. Apa mereka bersenjata? Kagak. Riwayat mengatakan senjatanya itu cuma 17 biji. 313 orang yang punya senjata cuma 17. Udah gitu kudanya cuma 2 atau 3 gitu. Ya, nggak pokoknya nggak nyampe 10 lah. Jadi 313 itu rata-rata modal, bahasa kita modal dengkul doang. Modal nekat, modal berani doang. Ya, karena mereka udah berharap begini, andai kata Nabi menang, maka Islam akan jaya kan gitu. Tapi mereka juga khawatir kalau Nabi meninggal, otomatis dakwah Islam mati, orang Nabi gak ada. Nah putus sudah. Makanya bahasa kita udah modal nekat, udah berangkat. Nah kemudian diantara sahabat itu ada yang bilang, ya Rasul, kalau kita perang-perangan langsung, bahasa kita tatap-tatapan gelut langsung, one by one apalagi kalah kita. Jumlah banyakan dia, ya kan? Senjata, peralatan, lengkapan dia. Ya udah gimana caranya statiknya? Mereka kan dari Mekah ke Madinah capek. Ya Mekah Madinah tuh sini Surabaya, ya, jauh itu. Nah maka masih mereka kehausan. Mereka akan mencari sumur terdekat. Ya udah kita kuasain aja, kita tunggu di sumur itu. Kita kuasain tuh sumur. Nah sumur itu namanya sumur Badar, yang punya Pak Badar namanya. Maka Nabi Muhammad kemudian merangsek ke sumur tersebut. Ya udah dijagain aja tuh sumur. Akhirnya nggak lama kemudian udah kelihatan rombongan orang kafir
melihat Nabi banyak pasukan juga, dia ngeper juga dia. Ya udah kita tunggu aja. Sementara perbekalan mereka kan makin habis, roti makin habis, apalagi minuman ya kan, minuman makin habis. Akhirnya satu-satu beranikan diri, nyerbu 1, 2, 3, ya kalah. Orang mereka cuma 1, 2, 3 yang datang, Nabi 300-an, ya tetap kalah. Nah, akhirnya mereka nggak sabar. Wah, kalau kayak gini kita matinya bukan karena perang nih, mati kehausan kan gitu kan. Ya udah kita serang aja dia. Bareng-bareng udah. Nah, turun deh tuh. Abu Lahab, Abu Jahal, Sufyan turun semua, berangkat semua. Ya karena mereka dalam kondisi capek, perjalanan jauh, belum sempat istirahat lama, gitu kan. Kehausan pula. Nah, itu gampang deh tuh Nabi Muhammad untuk mengalahkan mereka secara fisik lah gitu ya. Tapi secara hakikat, nah itu ditolong juga sama Allah. Karena di situ Nabi nyebutin mata nasrullah. Ya Allah, kapan datang pertolongan Engkau? Ini kita akan dirangsek nih sama mereka nih. Kita akan dibunuh. Kapan pertolongan Kau datang? Maka malaikat Jibril langsung turun. Wahai Muhammad, kamu nggak usah takut, nggak usah gentar, nggak usah khawatir. Sesaat lagi pasukan langit akan datang untuk mendukungmu mengalahkan orang-orang kafir Quraisy ini. Gak usah takut, maju semua. Maka semua pasukan itu maju. Nah ketika mereka bersama maju itu, ya malaikat-malaikat langit turun untuk membantu mereka. Makanya sahabat itu banyak yang melihat ini orang baru dipegang atau dijatuh, belum dia ngapain. Nah itu ngebunuh malaikat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu ngerasain, perasaan saya baru megang tuh orang, udah jatuh aja, pegang jatuh aja gitu. Mereka baru cerita pas perang selesai, gitu. Pas perang selesai baru cerita. Tadi saya ngalamin begitu Rasul. Oh benar ya, itulah malaikat-malaikat langit yang diturunkan oleh Allah untuk membantu Nabi Muhammad. Nah disitulah Abu Lahab, Abu Jahal ya luka parah. Abu Jahal sampai meninggal. Ya Abu Jahal matinya di perang Badar tuh. Nah Abu Lahab dia sempat selamat, dia melarikan diri. Abu Jahal pulang ke Mekah tapi dia sakit. Karena habis perang itu lukanya parah, dia sampai sakit ya. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan sakitnya sakit kusta. Tapi riwayat lain mengatakan sakitnya gara-gara perang Badar itu. Karena sakit ya namanya luka-luka ya kan. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan sakit. Tapi kalau Abu Jahal presidennya Mekah yang paling benci sama Nabi, dia mati di tempat. Dan matinya diremehkan sama Allah. Matinya dibunuh sama Mu'ad, sama Sa'ad ya. Anak muda yang baru masuk Islam di Madinah. Jadi orang Madinah yang ikut Nabi saking penasarannya, umurnya baru 16 tahun. Dia bersaudara ya, sengaja emang matinya diremehkan sama Allah. Jadi dia matinya bukan sama Sayyidina Umar, meninggalnya bukan sama Sayyidina Ali, meninggalnya bukan sama Rasulullah, bukan, tapi matinya sama anak muda yang baru usia 13 tahun sama 16 tahun. Jadi dia penasaran nih anak muda nih, sesaat nih, mana sih yang namanya Abu Jahal? Selama ini saya dapat cerita dia paling benci sama Nabi itu, paling gedek sama Nabi, mana sih orangnya sih? Akhirnya ditunjukin sama salah satu sahabat Nabi, kamu emang berani ngadepin dia? Ya berani lah, tuh orangnya. Ya Abu Jahal dia tua waktu itu, udah 60-an ya. Itu orangnya tuh. Akhirnya dideketin sama dia. Cuman modal tombak, nggak pakai apa-apa, nggak pakai pedang, kamu modal tombak aja. Modal tombak kemudian ditusuk Abu Jahal. Dia mati itu dengan berdua bersaudara itu. Jadi ini sebetulnya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah Nabi terdahulu juga. Tadi saya sampaikan Abu Lahab itu masih saudaranya Nabi. Ya. Abu Sufyan sebelum masuk Islam itu ikut perang juga. Nah ketika perang Badar kalah, perang Uhud menang mereka, terus kalah lagi, terus perang Khandaq menang lagi orang Islam, Abu Sufyan masuk Islam. Tapi yang Abu Lahab, Abu Jahal kan udah mati nih. Nah, Abu Sufyan itu kemudian menjadi presiden setelah Abu Lahab meninggal. Abu Lahab, Abu Jahal meninggal pasca perang Badar, maka presidennya diganti sama Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan, Abu Lahab ini kan pamannya Nabi. Orang yang dekat sama Nabi dulu Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ya berarti jadi musuh ya. Ya sama kayak Abu Lahab, benci sama Nabi. Orang yang dekat sama Nabi bisa membenci Nabi tuh. Padahal ketika Nabi lahir, apa yang dilakukan Abu Lahab? Memerdekakan budaknya. Ya,
Abu Lahab punya budak ngabarin kepada Abu Lahab, wahai tuan, ponakan kamu yang bernama Muhammad sudah lahir. Itu kemudian budak dilepasin, dibebasin sama Abu Lahab. Saking gembiranya ponakannya yang bernama Muhammad telah lahir, kamu bebas sekarang. Makanya hadisnya sahih. Nabi Muhammad itu ketika ditanya sama anaknya Abu Lahab, apa yang dilakukan Allah terhadap bapak saya di kuburan? Bapak saya kan menentang, engkau ya Rasul. Apa kata Rasul? Bapakmu itu karena mati dalam keadaan kafir, ya disiksa di kubur. Tapi setiap hari Senin dia dapat rukhsah, dapat keringanan. Kenapa tiap hari Senin dapat keringanan? Karena hari Senin itu hari kelahiranku. Dan ketika aku lahir, bapakmu itu paling senang. Sampai-sampai dia lepasin, dia bebasin budaknya. Saking senangnya karena budaknya itu memberitahukan bahwa aku telah lahir. Budak itu Pak, zaman dulu itu harganya mahal. Harganya kayak mobil bahasa kita, ratusan juta. Makanya Nabi itu pengen banget orang Islam membebasin, memerdekakan budak, ya kan? Kalau ada pelanggaran syariat pasti ada tuh. Hukumannya memerdekakan budak. Karena memang Nabi pengen menghapus perbudakan. Tapi budak itu kagak murah, mahal. Makanya Nabi Muhammad ketika ditanya sama anaknya Abu Lahab bilang begitu. Bapakmu itu karena dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan sholat timah ya disiksa. Tapi setiap hari Senin istimewa. Nah, ini diantara dalil buat kita yang senang maulid. Nah, gitu. Kalau orang yang benci sama Nabi saja, dia bisa bergembira ketika Nabi lahir, ya, dengan dia membebaskan budaknya, lalu kemudian azabnya di kuburan diringankan, hari Senin dapat dispensasi, apalagi yang Muslim, apalagi kita yang Islam. Insya Allah kalau kita ikut juga senang sama lahirnya Nabi diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, insya Allah juga kita dibebaskan, dijauhkan dari siksa kubur. Nah, jadi ini fakta fenomena ya. Bagaimana orang terdekat saja bisa jadi musuh. Kalau cerita nabi-nabi terdahulu ya banyak. Nabi Ibrahim punya bapak angkat Azar. Azar ini pembuat berhala, pembuat patung yang disembah. Sementara Nabi Ibrahim justru nyuruh orang untuk menyembah Allah. Justru jangan sampai nyembah berhala. Lah ini kan kontradiktif. Iya, berseberangan. Nabi Musa ketika dihanyutkan sama ibunya, siapa yang ngambil? Firaun. Oh iya. Ya enggak? Siapa yang nyelamatin Nabi Musa? Firaun. Dirawat sama Firaun. Firaun ngaku Tuhan. Orang disuruh nyembah dia. Nabi Musa tumbuh, ya, Nabi Musa besar, kemudian Nabi Musa bilang yang pantas disembah adalah Allah. Orang terdekatnya dilawan. Melawan orang terdekat itu bukan baru zaman Nabi Muhammad. Sebelumnya nabi-nabi terdahulu juga diuji sama Allah, berani nggak ngelawan orang terdekat. Nabi Ibrahim berdakwah melawan orang terdekatnya, yaitu bapak angkatnya Azar. Nabi Musa tadi melawan orang terdekatnya, yaitu Firaun yang merawat dia dari kecil. Nabi Muhammad melawan orang terdekatnya, yaitu Abu Lahab. Bapaknya meninggal. Yang merawat Nabi Muhammad waktu itu ya Abu Thalib, Abu Lahab, paman-pamannya. Bapaknya Nabi Muhammad meninggal, siapa yang merawat? Ketika kakeknya meninggal, Abdul Muthalib, ya di usia 6 tahun, di usia 8 tahun Nabi, yang merawat udah paman-pamannya. Hamzah, Abdul Lahab, Abu Thalib, itu adik-adiknya bapaknya Nabi Abdullah. Siapa lagi yang merawat? Nah, ternyata Nabi Muhammad harus melawan mereka-mereka semua. Ya sebagian ada yang masuk Islam ya. Hamzah pamannya Nabi masuk Islam. Ya, tapi kayak Abu Lahab, Abu Thalib dalam sebuah riwayat lain dikatakan dia masuk Islam beriman tapi bil qalbi. Dan riwayat lain mengatakan para ulama mengatakan dia tidak beriman sampai meninggal. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa yang sekelas Nabi aja, Pak, dia gak bisa mengubah pamannya untuk masuk Islam kalau Allah gak berkehendak. Ya sama kita juga begitu. Mau hebat gimana pun kita merubah anak, merubah mantu, merubah cucu, kalau Allah sendiri yang gak merubah semua,
Kalau nggak Allah sendiri yang merubah anak kita, istri kita, cucu kita, keluarga kita, ya nggak bakal berubah. Karena tetap hakikatnya ada pada Allah. Kekuasaan Allah itulah yang dijaya. Kekuasaan kita kan nggak ada apa-apanya. Orang kita wasilah doang. Ya. Nah makanya kalau masalah dakwah ya jangan gampang putus asa. Allah itu nggak ngelihat hasil yang kita capai, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana usaha kita. Ya, makanya dakwah itu nggak berhenti sekalipun kita belum melakukan kebaikan. Gampangnya gini, andai kata ada orang nggak pernah tahajud, nggak pernah dia sholat tahajud, bukan berarti dia nggak boleh ngomong sholat tahajud. Gitu. Misalnya Mas Gianto nih nggak pernah sholat tahajud, tetap harus ngomong kalau tahajud itu sunnah, bagus. Walaupun tidak pernah melakukan. Misalnya Mas Gianto ngomong Pak Jiris sholat tahajud yang bagus. Mas Gianto nggak pernah sholat duha nih, ngomong bagora sholat duha biar rezeki lancar. Walaupun dia sendiri nggak pernah, emang nggak apa-apa. Lah kan kalau zaman sekarang orang dipaksa kebalik. Ah lu sosokan ngomongin tahajud, lo juga nggak pernah tahajud. Iya nggak? Iya kan? Banyak kan orang begitu. Oh sosokan sampai ngomongin Quran sampai nggak juga bisa baca Quran. Lo nggak boleh itu. Kenapa? Kalau ada orang ngomong kayak gitu berarti kebaikan berhenti, kebenaran stop, berarti dakwah berarti kagak berlanjut. Justru dengan ada omongan kayak begitu, orang yang nggak tahajud tetap menyuruh orang tahajud, gitu ya. Orang yang mungkin auzubillah dia masih mabok, dia masih judi, tapi tetap nyuruh temennya sholat, itu dakwah tetap berjalan dengan begitu. Jadi nggak boleh kita menafikan dakwah. Perkara dia tidak sholat itu lain lagi ceritanya. Ya perkara dia masih doyan judi itu lain lagi, ya dosa. Tapi bukan berarti dia nggak boleh ngomongin kebaikan. Bukan berarti dia nggak boleh ngomongin kebenaran. Ya. Karena ada kasus itu banyak terjadi gitu. Ada orang baru tobat, baru berhenti minum, ya, baru berhenti judi, terus nasihatin orang, udah sekarang mah kita udah tua, sholat banyakin, masuk musola dah, masuk masjid ngapain lagi, udah ngaji deh banyakin, ya kan? Itu temennya kagak terima, baru masuk musola, iso tahu banget. Ya emang sekilas bener ya, sekilas berarti bener. Ya tapi kalau secara dakwah salah. Mau dia udah lama masuk musola kek, mau baru masuk musola kek, kagak ada urusan. Karena apa? Karena yang disampaikan adalah kebenaran, yang disampaikan adalah kebaikan. Ketika orang menyampaikan kebaikan dan kebenaran, maka itu mutlak dari Allah. Adapun perkara dia baru tobat itu kan dia sendiri, urusan dia sendiri. Perkara dia dulu suka minum, urusan dia. Perkara dia dulu tukang judi, urusan dia sama Allah. Nggak ada urusan dakwah kepada kita. Tapi ketika dia menyampaikan sebuah kebenaran, ayo sholat, ayo ngaji, ayo zikiran, berarti kebaikan. Nah kebaikan itu sumbernya dari Allah. Kalau kita menolak kebenaran yang disampaikan, menolak kebaikan yang disampaikan, sama aja kita menolak Allah. Iya nggak? Nah itu datangnya dari Allah. Nah ini Nabi diajar